Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment pada hari ini, tanggal 5 April 2021. Saya akan melakukan analisa teman-teman untuk saham besok ya. Oke, hari ini IHSG ditutup di bawah 6.000 teman-teman, di 5.970,286 ya. Turun 41,170 ya. Atau turun 0,69%. Kalau kita lihat teman-teman, ini untuk IHSG itu bentuk candlenya sungguh membingungkan sebenarnya ya, naik turun seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya untuk IHSG ya, memang dia masih terlihat nih belum kuat di MA5-nya teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya MA5 sudah disentuh di atasnya ya. Tapi terus kemudian menjelang closing dia turun terus sampai akhirnya closing di 5970 atau tidak kuat di atas 6000 teman-teman. Itu harga psikologis ya, nilai psikologis. Dan kalau kita lihat dari tren naik ini teman-teman ya, saya tarik tren dari Januari. Itu koreksinya sampai 61. Ya, boleh dibilang kita harus mencari support berikutnya untuk IHSG itu ada di terendah candle 3 hari yang lalu teman-teman. Itu di kisaran 5890. 5890 ya. Itu di retracement 76. Kalau kita lihat di situ pernah ada pantulan, kalau tidak kuat ya 5850 dan 5730-an. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya, koreksi sampai saat ini belum sampai ke retracement 23 ya. 23 dari tren panjangnya 1 tahun yang lalu. Kalau kita tarik dari tren 1 tahun yang lalu, ini belum sampai ke titik panjang ininya ya. 23-nya itu yang biru ini. Yang biru ini 23. Jadi ya sebenarnya koreksinya kalau dilihat dari tren dari setahunan ini masih sama. Masih wajar teman-teman maksud saya ya. Baru belum sampai 23. Karena koreksi dalam tren 1 tahunan IHSG itu di 23-nya itu di 5890 kan belum tersentuh ya. Terus kemudian 38-nya itu di 55.515. Jadi itu masih mungkin juga koreksi seperti ke titik itu. Lagi kalau kita lihat ini April, ini Mei. Mei kan ada semboyan sell in May and go away seperti itu kan. Ya kita waspada aja lah. Saya juga nggak banyak positioning, nggak banyak opening ya. Lebih banyak wait and see, mengerjakan hobi-hobi saya seperti itu. Saya lihat teman-teman mulai melirik kripto teman-teman ya. Kalau saya mau ngomong tentang kripto juga ya. Saya udah ya 2017-18 kenal kripto ya, bukan baru-baru aja seperti itu. Saya dengan teman saya Jogja, ada juga member channel saya yang sering ngobrolin kripto juga. Saya untuk kripto ini tidak sebesar di saham teman-teman ya. Istilahnya hampir semua market tuh pernah saya coba ya. Market forex pernah, option luar negeri pernah. Kemudian saham iya ya sampai sekarang. Kemudian cryptocurrency juga seperti itu. Untuk kripto saya tidak begitu besar, jauh lebih besar di saham. Ya karena prinsip saya sih untuk kripto memang karena pergerakannya sangat volatile. Untuk trading memang enak, tetapi saya di sini membatasi aset saya yang saya tradingkan di cryptocurrency seperti itu. Kalau di saham saya lebih nyaman karena udah lebih hafal ya. Terus kemudian ya memang secara pergerakan tidak sevolatil kripto. Yang kedua juga di ini regulasinya dari BI ya, kemudian juga ada KSEI dan juga rekening istilahnya ini ada segregated account seperti itu. Itu yang membuat saya masih besar di saham ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau mempelajari tentang cryptocurrency, saya ada beberapa bahasan tentang cryptocurrency. Silahkan teman-teman lihat di playlist cryptocurrency ya teman-teman. Baik teman-teman, saya sebenarnya untuk beberapa saham tuh
mau saya bahas minggu kemarin, tapi mohon maaf karena kemarin saya jalan-jalan dan terlalu lama di luar, jadi saya agak dehidrasi, jadi mesti istirahat ya, jadi nggak bisa beraktivitas ini untuk bikin video, jadi saya mesti istirahat seperti itu. Baik teman-teman, ini beberapa saham yang kemarin saya mau analisa itu termasuk ASA ya teman-teman. Oke, saya urutkan aja deh. Oke teman-teman, yang pertama adalah multipolar teman-teman. Multipolar kemarin saya beri catatan ya, bahwa ini saham masukkan list, bagus, dan pergerakannya kemarin kan dia naik dari retracement 23 ya, 23 retracement. Kemarin naik dari retracement 23 itu bagus sekali teman-teman ya, dan saya bilang kemarin dimasukkan saja ke watchlist seperti itu. Dan hari ini untuk multipolar seperti ini pergerakannya. Jadi kemarin multipolar itu kan beranjak dari retracement 23-nya ya di 105. Hari ini sebagai supportnya 105-nya. Kemudian hari ini tembus resistan high-nya di 120. Jadi untuk multipolar ini dia bisa menembus resistan high-nya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat sekarang untuk multipolar ini kira-kira target terdekatnya di mana. Target terdekatnya kita bisa hitung ya, perkiraan target terdekatnya itu. Oke, sebentar saya tarikkan dulu untuk teman-teman ya. Target terdekatnya adalah di 160. Jadi target terdekat dari multipolar adalah di sini teman-teman, di 160. Jadi saya dapatnya dari satu tren turun ini ya. Kemudian dia retrace ke atas, dapatlah nilai 160. Itu untuk target untuk multipolar. Kita lihat dorongan volume hari ini, kenaikan multipolar itu didorong volume teman-teman ya. Nih, trennya breakout, naik ya, volumenya oke. MACD-nya tembus di atas 0 momentumnya, dan MACD-nya mulai hari ini bermain di atas 0. Saham ini secara teknikal bagus sekali, silahkan teman-teman pantau terus ya. Oke, itu multipolar. Apakah ada data asing yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya? Multipolar ya secara asing seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang perlu data asing, mix seperti ini, tapi tidak ini kalau saya pribadi tidak menggunakan data ini sepenuhnya, itu hanya pendukung saja seperti itu. Jadi itu teman-teman ya untuk multipolar, tembus resistan dengan volume tinggi dan target berikutnya adalah di 160. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah BNGA teman-teman ya. BNGA seperti yang teman-teman lihat itu untuk hari kemarin, hari Kamis ya. Untuk hari Kamis itu untuk BNGA menunjukkan satu sinyal yang cukup bagus karena dia rebound dari support 61 teman-teman ya. Terus hari ini untuk BNGA ini adalah berhasil naik di atas retracement 50 ya. Dari tren naiknya ini terus dia koreksi, dia udah menjadikan 1035 atau retracement 50 dari tren naiknya ini adalah sebagai support ya. Sebagai support, dan untuk resistannya bisa menggunakan 38. Jadi seperti skenario dalam trading menggunakan Fibonacci, ketika satu tren naik terus kemudian koreksinya sampai di retracement 68 atau sampai di 990, maka apabila berhasil mantul dari retracement 61, maka target berikutnya minimal ya teman-teman, minimal di 38 retracement atau di 1085 ya. Walaupun ini secara Fibonacci kemungkinan target terdekatnya adalah di 1085, tapi teman-teman yang memiliki barang BNGA ini mesti mengeset ini juga ya, istilah trailing stop ya. Jadi misalkan ada pergerakan yang berlebihan, balik arahnya terlalu cepat ya, profit teman-teman tetap terlindungi seperti itu. Tapi kalau misalkan besok
secara candle percaya diri dengan dukungan volume, maka di ini aja dipantau aja trail stopnya karena target pertama adalah di 1085. Kita lihat apakah ada dorongan volume untuk hari ini untuk BNGA. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara tren kan bagus ya, tembus resistan. Namun secara volume teman-teman, volumenya masih di bawah MA5 dan MA20. Untuk momentum masih bermain di 0 dan MACD sudah mulai menguat tetapi belum berhasil di 0 ya teman-teman. Untuk hari ini, kalau kita lihat dari MACD teman-teman, ini adalah hari ketiga MACD daily-nya menguat teman-teman ya. Ini kalau di sistem saya MACD menguat hari ketiga ini adalah posisi buy teman-teman. Ini untuk BNGA. Kita lihat data asingnya apakah ada yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. BNGA ya. BNGA ya, seperti itu teman-teman, mix ya. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Agro. Agro itu sebenarnya secara bentuk candle hari Kamis kemarin bagus. Cuman hari ini sebenarnya udah berhasil tembus di retracement 23 sebagai resistan dari tren naiknya ya teman-teman. Jadi tren yang saya gunakan ini sebenarnya untuk Agro ini udah berhasil menembus 1090 sebagai resistannya. Ya, bahkan sempat di 1100. Sebenarnya bagus, cuman tutupnya masih di bawah itu teman-teman ya. Tutupnya masih di bawah itu. Jadi untuk support masih menggunakan support terbawahnya aja di 990, untuk resistan masih di 1090. Secara chart itu sebenarnya bagus, udah 2 hari menguat. Namun hari ini muncul candle doji lagi. Ini perlu konfirmasi besok apakah mau kuat menembus 1090 sebagai resistannya atau kembali bermain di bawah resistan lagi seperti itu. Kita akan lihat volumenya teman-teman. Untuk volume dari Agro ini masih di bawah MA5 dan 20, momentum juga masih di bawah 0. MACD udah 3 hari ini udah menguat. Jadi sebenarnya udah secara sinyal ya, ini memang sudah keluar sinyal-sinyal beli kalau di sistem saya ya. Posisi sekarang masih dari 0 sampai 23 itu sifatnya masih spekulatif. Kalau teman-teman yang nekat positioning di Agro itu ya artinya siap-siap aja kalau turun lebih lanjut karena sifatnya ini masih spekulatif seperti itu. Orang-orang rata-rata akan confirmed trader, maksud saya rata-rata baru akan masuk di atas 1100-an untuk Agro ini ya teman-teman ya. Kita lihat apakah data asing Agro bisa memberikan informasi tambahan untuk teman-teman semuanya ya. Kita cek dulu untuk Agro. Oke. Ya, untuk Agro 2 hari ini asingnya malah melakukan penjualan teman ya. 2 hari ini asing melakukan penjualan. Oke teman-teman, update berikutnya adalah BBKP. BBKP ini saya update aja ya karena kemarin termasuk saham yang sinyalnya bagus sekali kemarin. Kita akan lihat dulu teman-teman. Kita lihat ini ya. Jadi memang benar ya untuk Agro kemarin tuh dari tren naik ini terus dia turunnya itu sampai 61 ya, dia kembali lagi ke support 61 ya. Kemarin untuk support tuh kemarin menggunakan MA5 di 500, harga psikologis 500 ya. Hari ini sebenarnya naik sempat di 530-an ya. Ketemu resistan di 530-an teman-teman, resistan di 50 retracement ini, dari retracement naiknya ini, koreksi kan. Jadi masih belum kuat untuk menembus resistan 50 ya. Kalau misalkan kuat dia sebenarnya udah bagus karena harganya udah di atas MA5 dan di atas MA20. Akan kembali ini lagi kembali kecenderungannya kembali naik, tapi belum golden cross ya teman-teman. MA5 dan 20 belum golden cross. Kemungkinan golden crossnya kalau di sekitar, kalau sekarang belum ya, walaupun di 540 aja belum ya, mungkin sekitar 560-an baru golden cross MA5 dan 20. Kita lihat data pendukung lainnya. Nah untuk volume hari ini karena
Hari ini balik lagi volumenya juga masih ini ya. Masih belum ada dorongan sekenceng kemarin. Sehingga untuk MACD-nya juga masih ogah-ogahan bermain di nol. Walaupun ini kecil sekali, ini sudah kelihatan bermain di nol tapi masih kecil. Kalau momentumnya ada kecenderungan melemah lagi atau menjauh dari nol, tapi masih sangat kecil. Kalau teman-teman mau melihat lebih detail bisa gunakan chart 60. Nah, seperti ini di 60 untuk momentumnya udah bermain di atas nol, untuk MACD-nya bahkan udah di atas nol, tapi udah turun lagi seperti itu teman-teman ya. Kalau di candle 60 menit terlihat sebenarnya udah ada hammer dan sudah ada golden cross MA5 ke 20 untuk hourly teman-teman ya. Itu untuk BBKP. Oke teman-teman, saya update berikutnya adalah Java teman-teman ya. Java. Untuk Java dari tren turun ini terus dia udah retrace ke atas, sudah naik. Kita cari resistannya. Bahkan untuk Java ini dia udah tembus high-nya ya. Dan udah high-nya di 100 udah lama, udah sekitar 2 mingguan. Nah kemudian di posisi terakhir kemarin Java ini udah hampir break resistan 2055 atau target pertama ya. Target pertama dari turun terus kemudian retrace naik karena tembus dari high-nya, maka kita bisa mencari targetnya dari retracement 161,8%. Didapat nilai 2060-an, 2055, 2060 itu sebagai target. Dan untuk saat ini harganya itu tepat di targetnya ya, di 2055. Untuk target berikutnya adalah di retracement 2,618 atau di 2520. Untuk Java boleh dicatat teman-teman, ini saham bagus, settingnya adalah buy on weakness ya. Kita lihat dorongan volume untuk hari ini. Untuk volume sebenarnya tidak sebesar hari Kamis kemarin. Volumenya sebenarnya masih biasa aja ya teman-teman. Oke, untuk momentum sudah bermain di atas nol ya. Kemarin momentumnya sempat melemah, tapi untuk hari ini momentumnya udah kembali lagi dia di atas nol. Menguat seperti itu. Untuk MACD juga sudah di atas nol ya. Seperti itu. Kita lihat untuk data asingnya untuk Java. Java secara overall ini biru ya, artinya asingnya masih banyak net buy. Walaupun hari ini untuk asingnya ada melakukan net sell. Setelah Java adalah Cepin teman-teman ya. Saya akan memberikan analisa untuk Cepin nih, silakan teman-teman cermati. Nah, untuk Cepin seperti ini ya, secara chart sebenarnya mirip-mirip ini, secara chart ya OTW ke target-targetnya. Cuman kalau Cepin ini saat ini dia targetnya masih ke 161 tuh belum, high-nya aja dia masih berjuang. Jadi untuk Cepin masih saat ini untuk supportnya masih di harga high-nya di 7.100-an. Ya memang sudah mencoba beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4. 4 kali bertahan di atas high-nya. Nah kita lihat dorongan volumenya. Oke sebentar, nanti aja dulu. Kita lihat dulu ini aja. Nah apabila ada dorongan volume kenceng hari Senin, karena secara chart bagus ya, dan menjelang Ramadan ini untuk Cepin. Kalau dorongan volumenya kuat, maka target berikutnya di 8.000 untuk Cepin ya. 8.000 untuk Cepin. Kita lihat dorongan volumenya. Volumenya 4 hari ini sebenarnya masih di bawah MA5, MA20 ya. Momentum di atas 0. MACD juga masih di atas 0, tapi cenderung lemah ya. Cenderung enggak terlalu signifikan seperti itu. Untuk asing masih overall masih net sell. Itu untuk Cepin teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saya update untuk main. Nah untuk main saya langsung ke data ini teman-teman, data asingnya terlihat mix ya untuk asingnya. Nah sekarang kita lihat di chart ininya. Kita lihat dulu tanpa ini ya, tanpa indikator dulu. Nah, supaya enak teman-teman melihatnya kalau tanpa indikator dulu ya. Nah seperti ini. Kalau Cepin, Java, Cepin main paling bagus bentuknya kan Java ya. Untuk main ini hari ini 765 naik 15 poin atau naik 2%. Dari tren turun yang saya
tarik naik ke atas ketemu resisten 23, 38, 50, 61. Nah, saat ini masih berkutat di support di 740 dan resistan di 780. Masih bermain di area situ, teman-teman. Masih dikonsolidasi di area sini, kuning ini ya. Untuk main seperti itu. Oke, teman-teman, saham berikutnya adalah Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya itu sebenarnya saya udah update ya hari apa itu. Nah, ini di video saya kan saya beri gambaran nih kalau misalkan si Indo Tambang Raya ini tidak berhasil bertahan di sini di support ininya di 11.410 itu kemungkinan akan breakdown dan akan menuju ke MA ini MA 200 di 10.150 di 10.150 ya seperti itu. Tetapi untuk hari Kamis kemarin sebenarnya kan secara bentuk ada perlawanan tapi tidak terlalu signifikan. Harganya masih di bawah MA 5 dan 20 untuk hari Kamis kemarin. Nah, untuk hari ini itu ya secara mengejutkan ITMG naik 8,54% ya, Rp1.000 langsung tembus retracement 23. Jadi kalau area-area teman-teman yang sifatnya spekulatif trader itu kan area-area dari sini 0 sampai 23 ya. Ini untuk hari ini bisa bertahan di atas 23. Resistan berikutnya adalah di 13.115. Untuk supportnya gunakan di 12.470. Akan menarik sekali kalau ITMG ini bermain di atas 38 atau di atas 13.150. Yang kuning yang di atas. Kita lihat dorongan volumenya. Volumenya bagus secara trend breakout TVM ya, trennya breakout. Volumenya oke. Volumenya gede ya teman-teman. Nih, saya kasih kotak dulu. Volumenya gede. Momentum juga ada penguatan yang menonjol. MACD juga hari ini menonjol di atas 0. Nah, kita lihat besok teman-teman. Apakah ada informasi tambahan untuk ITMG ini? Saya itu trading hanya menggunakan ini ya teman-teman ya. Technical tidak menggunakan news. Nah, kita lihat hari ini asingnya melakukan pembelian yang besar. Kita lihat apakah ada pembagian dividen. Nah, teman-teman bisa cek di RTI untuk dividen ya, karena saya tidak trading berdasarkan news. Saya hanya menggunakan sinyal untuk saham ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman ya. Saham berikutnya adalah Indika Energi. Ini update saya ya. Ini termasuk saham batubara. Sebentar saya geser dulu. Ya, teman-teman, untuk Indika, sebenarnya tadi sekilas saya lihat Indika itu sempat di 1.500-an ya, tapi ini ternyata candlenya hari ini adalah closingnya shooting star teman-teman ya. Jadi sebenarnya candle terakhir kemarin tuh hampir hammer ya, terus pagi ini sebenarnya sempat naik di 1.500, tapi ternyata closingnya turun. Jadi untuk Indika Energi, untuk supportnya bisa gunakan support ini ya, support di konsolidasi di 1397 atau di support di ini low-nya atau di 1340 ya. Supportnya untuk resistannya di 1500-an. Jadi hari ini benar-benar hanya testing resistan aja teman-teman ya. Kita lihat dorongan volume ada nggak? Atau kenapa kok nggak jadi naik seperti itu. Sebenarnya untuk volume hari ini di bawah tepat di MA 5 ya. Volume, tapi memang belum kuat di atas 20. Sehingga untuk ini momentum masih bermain di 0 dan MACD-nya masih menyelam, teman-teman ya. Kita lihat data asingnya, teman-teman. Untuk Indika Energi, ya asingnya mix aja, teman-teman ya. Setelah Indika Energi, Doit, teman-teman ya. Doit nih masih cenderung turun ya. Sekarang kalau kita lihat 2 hari ini asingnya melakukan penjualan ya. Penjualan, tapi kalau kita lihat overall masih lebih besar asing melakukan pembelian ya. Sekarang kita akan analisa ke chart dari Doit ya. Oke teman-teman, seperti ini chart dari Doit.
Oke, seperti ini chart dari Doit ya teman-teman. Kalau kita lihat, saya menganalisa dari tren naik ini, koreksinya kemarin hanya sampai 50. Ya semoganya hanya sampai 50 ya. Jadi teman-teman yang biasa ngantri di 50 udah dapat barang, dan kalau kita lihat sebenarnya udah bermain lagi di 38 hari ini. Ya. Ya kita lihat besok lah. Sebenarnya udah ada penguatan dalam 3 hari ini, 28, 38 maksud saya. Kalau bertahan di atas 38 kuat ya oke aja seperti itu. Cuman kemarin di 50 tuh cukup lama ya, 3 hari, hari ini dan 2 hari dalam minggu kemarin. Resistannya kita gunakan aja masih di 395, dan supportnya kita gunakan boleh di EMA 200-nya di 385 atau di 375. Kita lihat untuk volumenya masih di bawah EMA volume 5 dan 20. MACD kembali hampir menyentuh 0. Kalau melemah lagi, MACD-nya akan bermain di 0 teman-teman ya. Akan bermain di 0 dan momentumnya akan bermain di 0, dan MACD-nya bisa lebih dalam lagi. Kalau saya lihat nih MACD-nya memang masih belum ini ya. Belum ada pembalikan kalau di dalam chart daily-nya. Itu untuk Doit ya, tadi asingnya sudah. Setelah Doit adalah UNTR teman-teman. UNTR ini saya update aja ya, karena ada teman yang suka trading ini minta dianalisa lagi. Sebenarnya nih teman-teman, kalau UNTR nih, kalau saya lihat nih konsolidasi ya dalam area kuning ini dengan kecenderungan adalah trennya naik. Hari ini sebenarnya harga sudah testing MA 200. Jadi konsolidasi di area kuning ini. Kalau teman-teman yang membeli sekarang ya sifatnya ini masih sideways ya, konsolidasi. Kalau konsolidasinya lama ya teman-teman sabar nggak seperti itu kan. Ini baru breakout kalau di atas 22.800. Ya, kembali ke area yang hijau ini, konsolidasi ini. Baru nanti akan menarik kalau di area 38. Untuk volumenya masih biasa, MACD walaupun MACD udah bermain di atas 0 dan momentum udah di atas 0 ya. Karena harganya cenderung higher ini ya. Higher low atau low-nya sudah mulai menguat. Jadi MACD maupun momentumnya dia udah mulai naik. Oke teman-teman, update saham berikutnya adalah ASA. Nah ASA ini kan saya bilang nih saham koreksinya hanya sampai, bentar saya ambil gambarnya. Koreksinya kan dalam tren naiknya ya dari Oktober itu koreksinya itu baru sampai setengah di 38. Jadi sebenarnya koreksinya itu belum sampai 38 ya. Dia cukup nurut di MA20 sebagai penjaga harganya. Jadi kalau kita lihat di hari Kamis kemarin muncul sinyal dead cross, muncul sinyal dead cross MA-nya. Tapi kok hari ini malah naik seperti itu. Ya itulah saham teman-teman. Kadang kalau pergerakannya dia cepat sekali, padahal sinyal MA5 dan 20 pun masih memberikan informasi yang bisa kurang tepat seperti itu loh. Makanya MA itu kan istilahnya dia keluar setelah harganya keluar kan. Jadi teman-teman kalau yang trading tanpa MA pun sebenarnya bisa. MA ini kan hanya rata harga. Kalau 5 hari, kalau 20 hari seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau naked trading tanpa MA pun bisa dengan support resist dengan Fibonacci aja. Jadi gunakan Fibonacci aja. Tapi inti dari situ yang terpenting adalah money management. Teman-teman di sini di dalam trading ini kalau sinyalnya udah dapet, udah bagus, tapi money manajemennya all in amburadul ya kacau juga. Karena kita kan ini ya sudah dapat sinyal bagus, tapi bisa saja besok kan market berbalik dengan sangat cepat dan tanpa bisa beraksi, tiba-tiba harganya turun seperti itu bisa. Kalau sudah all in repot kalau udah turunnya dalam, apalagi di saham yang betanya
di atas 1 yang sangat inline dengan pergerakan market seperti itu kan. Termasuk ASA ini kan pergerakannya ya boleh dibilang sangat volatil. Jadi kalau saya trading di ASA ini adalah dengan money management yang saya pecah beberapa level, paling tidak 3 sampai 5 ya, sehingga ketika dia turun saya berani beli tapi nggak langsung all in, tapi bertahap. Ketika naik juga saya tetap ada barang seperti itu. Itu untuk ASA ya. ASA secara tren ya bagus, dia mantul dari MA20, supportnya boleh digunakan di MA20 1710 atau gunakan di retracement 23 di 1635. Untuk posisi sekarang nih belum terjadi golden cross MA520. Ya untuk resistan gunakannya aja resistan candle dekatnya di 1810, kemudian di 1957 dan 1990. Itu untuk volumenya hari ini ya di atas MA5 tapi belum nyampe 5 MA20. Momentum masih bermain di 0. Masih bermain di 0 dan untuk MACD-nya sudah ada penguatan menuju 0 ya, tapi masih dalam, cukup dalam. Oke, teman-teman saya update untuk konstruksi teman-teman ya. Untuk Adikarya teman-teman, ini dari tren naiknya ini breakdown dari maksud saya breakdown dari retracement 61. Jadi tinggal tunggu price action aja. Kalau kita lihat di area sini ada sekumpulan candle sekaligus sebagai MA200. Jadi target penurunan harga itu sementara di 934 untuk Adikarya ya. Untuk Adikarya target penurunan harganya di 934. Kita lihat. Ya, itulah di 934, atau kalau mau ambil retracement 76 di 850 ya. Kita lihat apakah turunnya ini ada dorongan volume. Volumenya sebenarnya kecil aja, tapi memang rata-rata udah kecil lama, jadi pergerakannya ini volume rata-rata 5 moving average 5 dan 20 teman-teman. Tapi kecenderungannya memang kecil terus. MACD-nya masih semakin dalam dan untuk momentumnya juga masih semakin dalam. Saya satukan aja untuk Wika. Wika juga sama teman-teman ya, malah udah breakdown dari MA 200. Udah breakdown dari MA 200. Ya, udah breakdown dari MA 200 teman-teman. Untuk supportnya ya gunakan di 1400 tuh hampir dekat sekali. Kalau teman-teman lihat kumpulan candle berikutnya itu ada di sini ada ya di 1280. Di sini ada, atau gunakan low-nya di 1066. Ini banyak sekali turunnya teman-teman ya. Wika, PTPP akhirnya saya cut loss semua teman-teman ya. Ini hari ini hampir sentuh MA 200. Saya cut loss ya ini. Oke, hampir sentuh MA 200 ya. Untuk support gunakan aja ya, kita ambil support yang paling aman aja di bawahnya di 896. Karena udah hampir tembus di MA 200 teman-teman. WSKT sekarang sama, saya sekata semuanya untuk WSKT ya. Untuk harga hampir menyentuh MA 200. MA 200 tuh di 1000-an, dan untuk support berikutnya kalau mau paling aman nih kita lihat yang paling banyak dilewatin aja. Itu di kisaran 750 dalam-dalam ya teman-teman. MACD masih mencari dasarnya, belum ketahuan. Momentum juga masih mencari dasarnya, belum ketahuan teman-teman ya. Baik teman-teman, itu update saya untuk hari ini. Ada beberapa saham ya. Silakan teman-teman berikan komentar sama apa yang mau dianalisa. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.